Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari ini kita akan membahas tentang produk dan akad di perbankan syariah. Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah memiliki fungsi sebagai pengumpul dana dan juga penyalur dana ke masyarakat yang membutuhkan. Untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, ada beberapa produk yang digunakan oleh bank syariah, yaitu produk giro, tabungan, dan deposito. Produk giro ini adalah produk berupa titipan dari masyarakat, di mana biasanya untuk produk giro bank syariah menggunakan akad wadiah. Akad wadiah adalah akad titipan, di mana ada dua jenis akad wadiah. Yang pertama adalah wadiah yad amanah, dan yang kedua adalah wadiah yad ad-domah. Wadiah yad amanah di mana harta atau benda yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan, sedangkan wadiah yad ad-domah di mana harta atau benda yang dititipkan diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh penyimpan. Sebagai imbalan atas titipan yang diberikan oleh nasabah, bank akan memberikan berupa bonus, tetapi sifatnya tidak wajib. Yang kedua adalah produk tabungan, di mana produk tabungan ini biasanya menggunakan akad mudharabah ataupun akad wadiah, tergantung kesepakatan antara bank dan pemilik dana. Yang ketiga, produk dari dana pihak ketiga yang dikumpulkan oleh bank itu adalah deposito. Untuk deposito ini pada dasarnya berupa produk investasi, di mana biasanya bank akan memberikan bagi hasil dari dana yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai imbalan, bank akan memberikan bagi hasil kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Nisbah ini adalah bagian dari keuntungan yang dibagi hasilkan oleh bank kepada nasabah. Produk penyaluran terbagi atas dua jenis, yaitu equity financing atau terkenal dengan model bagi hasil, dan juga debt financing atau berbasis hutang. Termasuk dalam produk-produk equity financing adalah akad mudharabah dan juga akad musyarakah. Akad mudharabah yaitu di mana ada dua pihak antara bank dan juga nasabah, di mana bank sebagai sahibul mal dan nasabah sebagai mudorib. Dalam hal ini, bank berperan sebagai penyedia dana, sedangkan nasabah berperan sebagai pihak yang mengelola dana. Akad mudharabah menggunakan bagi hasil. Dalam bank syariah ada revenue sharing ataupun profit sharing, di mana besarnya revenue atau profit sharing didasarkan atas perjanjian atau nisbah yang sudah disepakati. Selanjutnya adalah musyarakah. Musyarakah juga termasuk dari bagian dalam equity financing. Akad musyarakah adalah akad di mana ada dua orang atau lebih dan mereka menyertakan modal dan dengan keuntungan yang dibagi sesama mereka menurut porsi yang disepakati. Masyarakat lebih kenal dengan sebutan syarikah atau syirkah, di mana ini adalah merupakan gabungan pemegang saham dalam pembiayaan suatu proyek. Keuntungan dari proyek tersebut dibagi menurut persentase yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya adalah akad-akad yang termasuk dalam debt financing. Debt financing dalam teori ini meliputi objek-objek berupa pertukaran antara barang dengan barang, barang dengan uang, uang dengan barang, dan uang dengan uang. Dalam operasional perbankan syariah hanya digunakan dua objek, yaitu pertukaran antara barang dengan barang dan uang dengan uang. Dalam pertukaran barang dengan barang atau uang dengan barang, diantaranya termasuk dalam skema ini adalah akad-akad yang terkait dengan jual beli dan sewa menyewa. Akad-akad jual beli diantaranya adalah bai al-murabahah, bai as-salam, bai al-istisna, dan juga akad sewa menyewa yang dikenal dengan ijarah. Akad murabahah adalah akad di mana nasabah pergi ke bank untuk mendapatkan suatu barang, membayar barang tersebut dengan skema cicilan dalam jangka waktu dan margin yang disepakati bersama. Contoh aplikasi dari akad murabahah
Misalkan seseorang membutuhkan mobil dan orang tersebut datang ke bank syariah, kemudian bank syariah membelikan mobil yang dia butuhkan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan orang tersebut dan kemudian menambahkan margin atas harga asli mobil tersebut, kemudian dicicil sesuai dengan jangka waktu yang dibutuhkan. Akad salam secara terminologi berarti menjual suatu barang yang penyerahannya tertunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan secara jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Dalam masyarakat, skim ini lebih dikenal dengan jual beli pesanan atau inden. Dalam transaksi salam mengharuskan adanya pengukuran atau spesifikasi barang yang jelas dan keridoan para pihak. Biasanya, akad salam banyak digunakan untuk produk-produk pertanian. Selanjutnya adalah akad bai al-istisna atau dikenal dengan istisna. Skema ini adalah akad jual beli antara pemesan dan pembeli dengan produsen atau penjual, di mana barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat lebih dahulu dengan kriteria yang jelas. Dalam literatur fikih klasik disebutkan bahwa istisna sebagai lanjutan dari bai as-salam sehingga ketentuan dan aturannya mengikuti aturan-aturan dari akad salam. Adapun yang membedakannya dengan as-salam adalah pada metode pembayaran yang bersifat fleksibel di mana tidak dilakukan secara lunas di awal tetapi pelunasannya dilakukan secara bertahap. Selanjutnya, akad ijarah. Akad al-ijarah atau ijarah ini merupakan akad sewa-menyewa di mana seseorang menyewa suatu barang sampai waktu tertentu dan akan dikembalikan pada akhir masa perjanjian. Salah satu bentuk dari akad ijarah ini adalah termasuk bagian dari debt financing, yaitu akad sewa-menyewa di mana terjadi pertukaran barang dengan uang. Contoh dari al-ijarah antara yaitu al-ijarah wa iktina dan ijarah mutahiyah bitamlik. Dalam ijarah, nasabah menyewa alat atau barang yang disediakan oleh bank dan kemudian dikembalikan ketika masa kontrak berakhir. Berbeda dengan al-ijarah, ijarah muntahiyah bitamlik atau dikenal dengan IMBT, ini adalah suatu skema di mana kepemilikan barang akan berpindah dari bank ke nasabah pada akhir masa kontrak. Selain produk-produk pembiayaan dan tabungan, bank juga memiliki akad yang disebut namanya qardul hasan. Akad qardul hasan atau yang dikenal dengan akad qard ini merupakan sebuah akad di mana bank tidak menarik keuntungan, atau akad ini termasuk dalam akad yang sifatnya tolong-menolong karena bank tidak menarik keuntungan dari nasabah. Akad ini hanya bersifat bantuan kebajikan dari bank ke masyarakat yang membutuhkan. Dalam akad ini, nasabah hanya membayar sejumlah uang yang diberikan oleh bank ke masyarakat dengan jumlah yang sama. Sebagai contoh, jika bank memberikan uang sejumlah 2 juta kepada nasabah dengan menggunakan akad qard, maka nasabah tersebut hanya mengembalikan uang tersebut dengan jumlah yang sama, hanya mungkin dikenakan biaya administrasi. Selanjutnya, selain produk tabungan, investasi, dan giro, serta produk-produk penyaluran lainnya, bank juga memiliki jasa layanan perbankan. Dalam jasa layanan perbankan, ada beberapa produk yang kita kenal, yaitu wakalah, kafalah, hawalah, jualah, ran, dan sarf. Kita akan membahas satu persatu dari jenis-jenis jasa layanan jasa dan akad yang digunakan oleh bank syariah ini. Yang pertama adalah akad wakalah. Akad wakalah ini adalah akad perwakilan antara dua pihak, di mana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Aplikasi ini banyak digunakan oleh bank untuk penerbitan LC atau Letter of Credit, baik LC untuk ekspor ataupun impor. Selanjutnya adalah akad kafalah atau garanti. Jadi akad kafalah ini adalah menjadikan seseorang sebagai penjamin yang ikut bertanggung jawab atas pelunasan atau pembayaran utang seseorang. Aplikasi ini dalam perbankan syariah adalah penerbitan garansi atau bank garansi. Ada beberapa jenis
Akad kafala yaitu kafala bin nafs, yaitu akad memberikan jaminan atas diri si peminjam atau persoalan garansi, kafala bil mal, kafala mualaqah, dan kafala bit taslim. Kafalah bil mal yaitu penjaminan pembayaran atau pelunasan utang dalam aplikasinya di perbankan dapat berbentuk jaminan uang muka atau advance payment bond atau jaminan pembayaran atau payment bond. Sedang kafalah mualaqah dan munjazah yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu untuk tujuan tertentu. Kafalah bitaslim yaitu penjaminan atas pengembalian atas barang sewa pada saat jangka waktu telah habis. Selanjutnya adalah akad hawalah. Akad hawalah ini disebut juga transfer service. Akad hawalah ini adalah pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini akan ada tiga pihak yang terlibat, yaitu pihak yang berutang, pihak yang memberi utang, dan pihak yang menerima pemindahan. Akad hawalah diterapkan pada hal berikut, yaitu factoring atau anjak piutang dan juga bill discounting. Selanjutnya adalah akad jualah. Jualah adalah suatu kontrak di mana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Contoh dari praktek jualah ini, sertifikat Bank Indonesia Syariah di mana Bank Indonesia memberikan imbalan kepada bank yang telah membeli SBIS. Salah satu jasa yang ditawarkan Bank Syariah adalah pertukaran mata uang. Pengertian uang yang dimaksud yaitu pertukaran valuta asing di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang lainnya. Jasa lain yang ditawarkan di Bank Syariah adalah jasa gadai, dalam bahasa Arab disebut juga dengan rahan, yaitu menahan salah satu atau sebagian harta milik peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Barang yang ditahan ini harus memiliki nilai ekonomis. Kemudian pihak yang menahan dapat memperoleh kembali jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian piutangnya jika sudah menyelesaikan transaksinya. Aplikasi rahan ini juga diaplikasikan pada lembaga lain yaitu pegadaian. Demikian kuliah hari ini terkait dengan produk dan akad perbankan syariah. Semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.